Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat belajar. Semoga pada pagi hari ini kita dalam lindungan Allah dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai adab berbakti kepada guru dan orang tua. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam materi kali ini? Yaitu yang pertama kita lihat pada kompetensi dasar yang akan kita pelajari dulu. Yaitu yang pertama menghayati kemuliaan berbakti kepada orang tua dan guru sebagai perintah agama Islam. Kedua, mengamalkan sikap patuh dan santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil analisis tentang keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Dari materi-materi yang akan kita pelajari, tujuannya adalah agar kalian mampu meyakini kemuliaan berbakti kepada orang tua dan guru sebagai perintah agama Islam. Kalian mampu membiasakan sikap patuh dan santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu menelaah dalil tentang perintah berbakti kepada orang tua dan guru. Yang keempat, mampu merinci adab berbakti kepada orang tua dan guru. Yang kelima, mampu menguraikan keutamaan berbakti pada orang tua dan guru. Dan yang terakhir, kalian mampu mendiskusikan hasil analisis tentang keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Kemudian kita lihat peta konsep tentang menghormati orang tua dan guru yang akan kita pelajari nanti, yaitu tentang dalil nakli dari menghormati orang tua dan guru, adabnya menghormati orang tua dan guru, kemudian keutamaannya menghormati orang tua dan guru, dan kita harapkan kita mendapatkan kemuliaan dari menghormati orang tua dan guru. Baiklah, langsung saja kita lihat pada materi berbakti kepada orang tua terlebih dahulu. Dalil naklinya ada di surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Di situ sudah sangat jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa kita harus berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Yang kedua ada di surat Al-Luqman ayat 14-15. Di sana Anda tertera bahwa kita harus berbuat baik kepada dua orang tua kita, yaitu bapak ibu kita. Yang ketiga ada pada hadis Rasulullah, man ahabba ayyumanda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizqihi falyambirra walindaihi wal yasil rahimah. Siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambah rizki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat. Nah, di situ sudah dijelaskan manfaatnya kita berbakti kepada orang tua, yaitu kalau kita ingin punya umur yang panjang dan rezeki yang berlipat, maka harus berbakti kepada orang tua. Nah, kenapa Allah memerintahkan kita berbakti kepada orang tua? Di sini ada 3 sebab. Yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Tidak ada orang tua yang menginginkan sesuatu dari anaknya. Yang diinginkan adalah anak yang sholihah yang berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, kasih sayang orang tua tiada taranya karena beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah memperhatikan anak-anaknya supaya menjadi anak yang berbahagia. Yang ketiga, anak adalah belahan jiwa ibu bapak, terutama ibu. Nah,
Tidak ada orang tua yang tidak akan menyayangi anak-anaknya. Kemudian prinsip dasar berbakti kepada orang tua atau tata caranya kita berbakti kepada orang tua. Yang paling sederhana yaitu tunduk dan patuh. Asalkan orang tua itu atau orang tua kita tidak mengajak kita kepada kemurtatan atau kemusyrikan, kita harus tetap tunduk dan patuh. Nah, apabila orang tua kita mengajak kita ke perbuatan yang tidak benar, yang dilarang agama, kita boleh menolaknya, tetapi dengan cara yang halus dan tidak boleh dengan cara yang kasar. Seperti yang ada di poin nomor 2, kita dilarang berkata kasar. Bahkan berkata atau aduh saja kepada orang tua itu adalah sudah termasuk berbuat kasar kepada orang tua. Yang ketiga, selalu berbuat baik. Yang keempat, berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua. Kemudian yang keempat, kita dilarang durhaka kepada orang tua, yaitu ibu dan bapak kita. Kemudian selalu bersikap santun kepada orang tua kita, dan kita juga senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Pasti semua sudah bisa doa kedua orang tua yang bunyinya Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semua pasti sudah hafal doa untuk kedua orang kita. Nah, bagaimana kalau orang tua kita telah wafat? Apakah kita sudah hilang kewajiban untuk berbakti kepada mereka? Ternyata tidak. Kita masih punya kewajiban terhadap orang tua kita meskipun mereka telah wafat. Di antaranya, yang pertama yaitu meneruskan perjuangan orang tua kita. Kalau semasa hidupnya orang tua kita menyuruh kita untuk menuntut ilmu, maka meskipun orang tua kita telah wafat, kita harus tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Yang kedua, senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Harus tetap menjaga tali silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita. Yang ketiga, memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur orang tua kita. Yang keempat, meskipun orang tua kita telah wafat, kita tetap wajib untuk mendoakan mereka, yaitu dengan memohonkan ampun untuk mereka dan selalu mendoakan mereka. Karena salah satu amal jariah dari seseorang adalah ketika dia punya anak soleh yang mau mendoakannya. Jadi kita harus bisa menjadi salah satu dari amal jariah orang tua kita. Yang kelima, melaksanakan wasiatnya, apapun itu, tidak hanya berkaitan dengan warisnya, apapun wasiat orang tua kita harus kita laksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu melunasi tanggungan atau hutang-hutang orang tua kita jika mereka masih meninggalkan hutang ketika mereka hidup. Nah, setelah kita melakukan adab-adab tata cara berbakti kepada orang tua, kita akan mendapatkan manfaat, yaitu yang pertama, akan dibukakan kedua pintu surga untuk kita. Berbakti pada orang tua juga lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Percuma saja kalau kalian membela agama Islam dengan mati-matian, tetapi orang tua kalian telantarkan. Itu adalah hal-hal yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, ridho Allah ada di dalam ridho orang tua, dan murka Allah ada di dalam murka orang tua kita. Jadi semua itu tergantung pada orang tua kita. Yang keempat, akan dimudahkan rezeki kita. Yang kelima, dimudahkan segala urusan. Kemudian kita belajar tentang adab terhadap guru. Dalil naklinya yaitu ada pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, laisal minna malam yunjilla gambirona wa yarham shaghirona wa yaghfir li'alimina.
Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Nah, kenapa kita perlu menghormati guru atau diwajibkan menghormati guru? Yang pertama, guru adalah orang yang berjasa kepada kita, termasuk saya, termasuk orang-orang berilmu lainnya itu adalah berkat jasa para guru-guru mereka, guru-guru saya, guru-guru kita semua. Yang kedua, guru merupakan orang tua kedua. Kalau yang pertama adalah orang tua kandung kita di rumah, kalau di sekolah orang tua kita adalah guru-guru kita. Yang ketiga, guru telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu, dari belum bisa menjadi bisa. Meskipun saat ini kalian sudah bisa belajar dari berbagai hal, dari berbagai media, dari internet, dari buku-buku, dari televisi, tapi tetaplah guru itu adalah orang yang membimbing kalian. Kalau misalkan ada sesuatu yang belum bisa kalian kerjakan, kalian tetap akan bertanya pada guru kalian. Yang keempat, tanpa guru hidup kita akan buta. Nah, tata cara menghargai dan menghormati guru. Yang pertama, jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Biasanya tidak hanya salam, tapi ada yang 3S, senyum, salam, sapa. Tersenyum pada guru, mengucapkan salam dan menyapanya. Yang kedua, husnudon atau berprasangka baik pada apapun yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga, memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Yang keempat, rendah hati dan hormat, menjaga sopan santun, tidak berjalan di depan guru, tidak berdiri di samping guru yang sedang duduk tanpa alasan tentunya. Kalau misalkan ada alasannya, itu tidak apa-apa. Yang nomor 5, mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang keenam, ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru. Yang ketujuh, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib atau kesalahan guru. Yang kedelapan, mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapat musibah. Yang kesembilan, memandang guru dengan pandangan yang memuliakan. Yang ke-10, tidak melupakan jasa-jasa guru. Dan yang ke-11, sabar menghadapi gurunya. Nah, kemudian keutamaan berbakti kepada guru. 1, mudah menerima pelajaran. Kalau kalian dengan ikhlas, dengan sabar, dengan hormat, patuh, pasti akan mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru kalian. Yang kedua, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, masa depan kalian cemerlang. Yang keempat, kelak menjadi orang hebat dan bermartabat. Yang kelima, hatinya tenang, tentram, pikiran cerah, cahaya ilmu mudah masuk. Yang keenam, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang ketujuh, barokah ilmunya, rezekinya, dan hidupnya. Nah, itulah anak-anak materi pada pertemuan kali ini. Insya Allah akan memberikan manfaat serta barokah kepada hidup kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.